BPK temukan selisih anggaran PEN capai 147 triliun rupiah. Mekanisme pelaporan BPK temukan selisih anggaran PEN capai 147 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ada selisih alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2020. BPK menemukan alokasi anggaran PEN sebesar 841,89 triliun rupiah, dan Kementerian Keuangan hanya menyebutkan 695,2 triliun rupiah, atau ada selisih mencapai 147 triliun rupiah. Sebagaimana dilansir dari portal cnnindonesia.com, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menyatakan selisih sekitar 147 triliun rupiah tersebut terjadi, karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah kesalahan yang tersebut. terkait dengan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPN meliputi A. Mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP belum disusun. B. Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 minimal sebesar 1,69 triliun tidak sesuai ketentuan. C. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PCPN sebesar 9 triliun pada 10 kementerian lembaga tidak memadai. Sementara itu, mengutip ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 2020 BPK menjabarkan biaya-biaya terkait program PEN di luar skema sebesar 27,32 triliun rupiah. Itu digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar 23,59 triliun rupiah. Kemudian, belanja kementerian dan lembaga yang tidak menggunakan tagging akun COVID-19 per tanggal 30 November tahun 2020, sebesar 2,55 triliun rupiah. Lalu, alokasi kas Badan Layanan Umum, Lembaga Manajemen Aset Negara, kepada Badan Layanan Umum Rumpun Kesehatan sebesar 1,11 triliun rupiah. Selain itu, relaksasi penerimaan negara bukan pajak kementerian dan lembaga sebesar 79 miliar rupiah, yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi, perizinan, sertifikasi, paspor, pengenaan tarif 50%, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah. Temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK nomor 28 tahun 2020 selain pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, dan PP nomor 29 tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN, dengan nilai yang belum bisa diestimasi. Selain Kemenkeu, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial Kementerian Sosial. Ia menyebut data terpadu kesejahteraan sosial penetapan Januari tahun 2020, yang digunakan sebagai data penyaluran bansos tidak valid. BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda. Demikian, Lingkar Jatim memberitakan.